malah mereka mempresentasikan foto dari fotokopi yang sangat tidak layak untuk menjadi bahan untuk menyatakan ijazah itu asli. Jadi saya curious ya, dari mana fotokopi itu yang jadi masalah? Nah, fotokopi itu sama persis dengan fotokopi yang dipresentasikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta di tanggal 22 Oktober 2022. Ya bahasanya bulan Oktober. Artinya persis sama. Pada saat 22 Mei itu saya malah gini, apakah Bareskrim ini sedang memberikan tanda-tanda kepada kita gitu, SOS gitu kan? Kalau yang begini nih, tanda bahaya gitu kan ya. Jangan-jangan mereka itu mau menyampaikan kepada masyarakat, ijazahnya sebenarnya nggak ada loh gitu. Bahwa kami sudah berbicara ya, berbicara kepada HAM internasional, Human Rights Watch, Amnesty International, bahkan pemerintah negara besar termasuk negara Amerika Serikat, bahkan salah satu kongresmennya sudah memberikan respons gitu. Dan ini persis sekali dengan peristiwa pasca reformasi tahun 1998 ketika ada seorang aktivis sekaligus akademisi, Pak Sri Bintang Pamungkas, itu dipersekusi juga, ditahan tanpa dasar yang jelas, 4 bulan tanpa kejelasan. Kemudian ada 15 kongresmen, 15 senator memberi surat kepada Presiden B.J. Habibie. Surat itu kata Pak Bintang tidak diakui oleh Pak B.J. Habibie, tapi faktanya seperti itu. Maka saya sangat optimis ya, Kongresmen Alex Padilla yang dari California ini sudah bersurat dan pasti notice, dan kemudian akan bawa, dia berjanji akan bawa kepada sidang Senat di sana ya, di negara bagian California gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah catatan penting ya bagi Senat di Washington. Di Washington ya, dibawa ke sana ya. Iya, karena jadi, dia mewakili negara bagian California. Nah, Alejandro Padilla. Ya, makanya ini kan telinganya dekat sekali dengan Donald Trump. Dan untuk diketahui juga bahwa kami sudah melalui FDI udah bersurat kepada Presiden Donald Trump. Kenapa kok ini penting? Kalau termul-termul kan nggak nyampe. IQ mereka kan nggak sampai. Kenapa? Malah mereka kemudian seakan-akan membuli gitu ya. Wah, Dr. Tifa bersurat kepada Presiden Donald Trump. Kenapa nggak ke Xi Jinping? Oh iya, kami akan bersurat. Kalau memang perlu kami akan bersurat ke Putin juga gitu. Tapi kenapa ke Donald Trump? Karena kita mengikuti iringan ya, iringan dari dari arah politik kebijakan geopolitik dari Presiden Prabowo Subianto. Arah-arahnya kalau kita lihat ya, kalau kita saksikan bersama, 10 tahun terakhir itu Indonesia itu kan oleh Joko Widodo dibawa terlalu jauh ke China, sehingga pendulum kita itu nggak seimbang. Padahal seharusnya kita sebagai negara bebas aktif, kita sebagai negara yang menjadi soko guru di Asia Selatan, di Asia Tenggara, itu kita harus nggak boleh berat sebelah. Jadi saya perhatikan bahwa 11 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini, beliau itu berusaha untuk menengahkan lagi gitu loh pendulumnya, ya, dengan kepentingan Barat, kepentingan Amerika Serikat, dan itu yang paling ideal untuk kita bawa. Jadi kita jangan bergerak lebih condong kepada salah satu blok. Kita harus ada di tengah. Posisi kita ini sangat penting, jangan sampai kita dikooptasi. 10 tahun kemarin kan kita dikooptasi untuk di bawah koordinasi dari RRC gitu, Republik Rakyat China gitu. Maka ini kan ketika kenapa saya sampaikan bahwa kita dalam konteks kasus isu nasional ini bukan lagi sekedar ijazah palsu, dugaan ijazah palsu ya. Ini isu nasional, masalah besar ini. Maka kita pun bersurat kepada beberapa pihak yang kita anggap itu membantu juga kebijakan politik, arah kebijakan politik dari Presiden Prabowo gitu. Itu yang penting supaya diketahui oleh para termul. Kemudian berikutnya lagi ya, setelah kita ke Komnas HAM yang saya nggak tahu tuh paham atau tidak, pokoknya yang penting kita sudah sampaikan ya. Kemudian kita sampaikan lah seperti yang seharusnya kita perlu sampaikan kepada mereka. Yang penting apa? Yang penting buat saya media masuk ke ruangan tersebut karena tidak terlalu major ya. Kalau misalnya kan nggak ada diskusi juga. Tidak ada diskusi sama sekali. Mereka itu cuma datang, duduk dan mendengarkan apa yang kami sampaikan, nggak ada feedback, nggak ada diskusi, nggak ada tanya jawab sama sekali. Jadi ya Komnas HAM. Jadi nggak ada diskusi sama sekali, nggak ada masukan sama sekali. Ya udah, yang penting media masuk itu aja, sehingga masyarakat tuh tahu apa sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin kami sampaikan dan yang seharusnya dilakukan oleh Komnas HAM. Nah itu ya, kalau Kompolnas kemarin kami juga sudah press release, sudah cukup
jelas sehingga tidak perlu kita bahas. Ombudsman juga demikian. Nah sekarang berikutnya lagi adalah persoalan yang selama ini. Tapi sorry kalau Kompolnas dan Ombudsman mungkin di highlight aja biar. Di highlight ya. Iya. Jadi sobat RH sekalian, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Kami juga ke Kompolnas. Kompolnas itu Komisi Polisi Nasional. Itu para komisioner juga, dan mereka tuh seharusnya lah, walaupun di dalam tengahnya itu ada nama polisi, itu mereka tidak menjadi bagian dari kepolisian. Bahkan jadi pengawas polisi mereka. Iya, mereka itu tugasnya mengawasi, meng-zoom pekerjaan dari kepolisian gitu. Pengawas eksternal. Pengawas eksternal ya. Nah, walaupun di atasnya itu ada mantan Kapolri ya, ada Tito Karnavian sebagai wakil ketuanya Kompolnas ya, tapi posisi mereka itu sudah ex officio kan, Mendagri ya. Enggak day to day. Betul, maka mereka itu harusnya mengawasi pekerjaan dari kepolisian. Nah, kemarin kami udah sampaikan semua ini cacat prosedur. Gelar perkara itu cacat prosedur. Kemudian banyak sekali pasal-pasal yang dilanggar. Bahkan pasal-pasal dari Perkapolri, peraturan Kapolri sendiri itu dilanggar ya. Kemudian ini nanti biar Pak Abdul Al-Katir yang memberikan penjelasan secara mendalam gitu ya. Nanti saya jadi kuasa hukum ntar kan. Jadi saya membatasi itu, walaupun sebagai klien saya seharusnya juga punya kapasitas untuk memahami sedikit-sedikit lah supaya kita nggak. Ini juga sebetulnya kalau saya bilang pengalaman pertama ini amat sangat bagus untuk saya, karena selama ini saya selalu bilang saya tidak memahami ilmu hukum sama sekali. Banyak ilmu yang saya pelajari tapi untuk hukum tidak. Ini Allah memberikan kesempatan ataupun pemasangan kepada saya untuk mempelajari, dan saya senang sekali saya punya dosen Pak Al-Katir ini, karena beliau sangat memahami undang-undang ya. Nah, yang mau saya garis bawahi dalam konteks yang domain saya adalah saya menyampaikan di Kompolnas, alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk presentasi. Alhamdulillah, ya 2 kali saya datang. Tiga-tiganya? Yang pertama 3 orang komisioner ya, dan menurut saya itu cukup profesional dalam menerima kami. Kemudian yang kedua saat 2 komisioner dengan beberapa staf, dan kami diberikan kesempatan untuk presentasi sehingga jelas sekali. Presentasinya siapa aja? Dokter? Saya, kemudian Bang Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar, kemudian juga para terlapor lain yang hadir, seperti Pak jurnalis Michael Sinaga, kemudian juga Nurdian, kemudian beberapa dari TPUA, Pak Rizal Fadila juga, Pak Rustam Effendi. Pokoknya puas lah bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Ada Khoril Anam di situ? Enggak ada, sembunyi lagi dia. Padahal kita agak lihat bajunya set gitu. Apakah itu dia atau tidak? Tapi kayaknya nggak mungkin kalau nggak di kantor itu ya gitu ya. Tapi nggak, 2 kali kesempatan kami ketemu dengan komisioner dari Kompolnas, dua-duanya Khairul Anam tuh nggak ada, padahal harusnya dia hadir karena dialah yang hadir di gelar perkara khusus yang kami perkarakan keabsahannya itu. Lihat Khairul Anam hadir dalam gelar perkara khusus. Oh iya dong, jelas lihat, dan bahkan dia konferensi pers. Isinya konten apa yang dia sampaikan malah seperti jubirnya polisi gitu. Makanya pada saat kita ke Kompolnas itu kami mau tunjukkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar penghentian penyelidikan pada tanggal 22 Mei 2025 dan menjadi dasar juga untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan karena gelar perkara itu adalah dokumen-dokumen yang tidak layak. Karena sebagian dari dokumen-dokumen tersebut itu selain unverified juga ternyata bukan dokumen yang tepat. Dan pada saat di Kompolnas kami tunjukkan beberapa dokumen yang jelas ini adalah dokumen-dokumen yang tidak layak untuk menjadi dasar dinyatakannya ijazah Joko Widodo itu asli. Misalnya dokumen apa aja? Contoh misalnya yang sudah sering kita bahas, sudah sering juga Bang Rismon, Bang Roy dan juga saya bahas di berbagai media dan podcast ya, ijazah gitu kan. Mereka terkejut loh ketika saya nyatakan. Pertama adalah di tanggal 22 Mei dan di gelar perkara 9 Juli 2025 itu mereka Barreskrim menggunakan foto dari fotokopi ijazah Joko Widodo yang dinyatakan ijazah Joko Widodo. Bagian nggak bisa ditayangin ya. Jadi ijazah bisa ditayang, nggak enak kalau ditayang. Yang fotokopi ijazah itu. Fotokopi ijazah? Yang di bolak-balik kita tayangkan itu. Bisa Gi? Yang ijazah foto ijazah. Sudah panggil Reski. Okay. Ya, soalnya nggak enak kalau cuma narasi aja ya, biar masyarakat tuh tahu apa yang saya maksud.
Yang sering kita pakai itu foto dari fotokopi ijazah yang di tengahnya ada noda kopi, kopi apa teh nggak tahu, kemudian terlipat, dan itu adalah foto dari fotokopi. Sementara di pojok kiri itu ada foto kecil yang dinyatakan bahwa itu adalah foto dari ijazah asli yang dibawa saudaranya Joko Widodo. Malah ditampilkan di foto yang kecil seperti mana ya? Ya pokoknya gitu. Nanti Mas Ogi cariin ya. Nah, kenapa pada saat gelar perkara maupun pada saat presentasi Bareskrim mereka tidak menampilkan foto dari ijazah? Padahal mereka menahan atau menerima ijazah itu dari Joko Widodo beberapa hari. Kenapa mereka nggak foto? Malah mereka mempresentasikan foto dari fotokopi yang sangat tidak layak untuk menjadi bahan untuk menyatakan ijazah itu asli. Jadi saya curious ya, dari mana fotokopi itu yang jadi masalah? Nah, fotokopi itu sama persis dengan fotokopi yang dipresentasikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta di tanggal 22 Oktober 2022. Ya maksudnya bulan Oktober. Artinya persis sama. Mereka mendapatkan fotokopi itu bukan karena mereka mengkopi ijazah. Iya, yang katanya disampaikan oleh Joko Widodo beberapa hari yang lalu kan gitu. Kok mereka tidak memfotokopi atau tidak memfoto ijazah yang katanya ijazahnya Joko Widodo itu yang sempat dititipkan ke mereka di Bareskrim. Itu kan jangan-jangan Joko Widodo ini nggak memberikan ijazah, cuma ngomong doang gitu kan. Karena yang di Bareskrim yang ditampilkan oleh Bareskrim itu lagi-lagi itu adalah foto dari fotokopi yang ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta bulan Oktober 2020. Sigit Sunarta fotokopi juga ya? Fotokopi juga. Dan dia lipetan juga. Dan dia kemudian menunjukkan itu ya kalau salah. Tunjukkan begini. Iya begini kan, fotokopi begini yang lipetan dan tengahnya ada noda kopi juga. Jadi itu persis sekali dengan yang difoto oleh Bareskrim. Itu kan aneh sekali. Jadi apa benar Joko Widodo waktu itu yang dia menyatakan bahwa dia menyerahkan ijazahnya untuk malah ibaratnya nggak di upgrade gitu ya? Iya itu. Kan tinggal ini dibuang, tinggal foto aja kan? Dengan resolusi tinggi atau bukan foto, scan gitu? Ya seharusnya kalau misalnya kita lihat dari presentasi Bareskrim tentang ADP itu, tentang diplomat itu, kan ditunjukkan di meja seperti lazimnya, ini sarung, ini lakban, ini tali gitu kan ya. Harusnya kan ini ijazah, itu kan kita tunggu-tunggu. Nah kok malah foto dari fotokopi yang sudah buluk lagi gitu kan, udah ada noda kopinya lagi. Ini maksudnya pada saat 22 Mei itu saya malah gini, apakah Bareskrim ini sedang memberikan tanda-tanda kepada kita gitu, SOS gitu kan. Kalau yang begini nih, tanda bahaya gitu kan ya. Jangan-jangan mereka itu mau menyampaikan kepada masyarakat, ijazahnya sebenarnya nggak ada loh gitu. Makanya mereka menggunakan itu. Satu, dokumen memang foto dari fotokopi ijazah yang sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar untuk presentasi. Kedua, transkrip. Ini yang fatal yang kemarin sudah saya sampaikan. Transkrip yang 122 SKS cuma. Ya, yang transkrip yang total yang mata kuliah pilihannya kosong dan tanda tangan dari dekan maupun pembantu dekan satunya tuh nggak ada itu. Dan 122 SKS. 122 SKS kan gitu ya. Dengan nilai 2,05. 2,05 itu kan artinya Bareskrim sendiri. Itu pun kata Wakidi alias Mulyono temannya katanya sudah dia lebih dulu daripada saya ya. Iya, dan lebih pintar dari saya gitu. Gimana Wakidinya? Katanya IPK-nya Pak Jokowi itu 3, lebih tinggi dari saya, lebih bagus dari saya. Yang satu lagi yang fotokopian bukan yang Sandi, yang kelipat itu. Kita bisa lihat tuh ada noda di tengah-tengahnya gitu ya. Dan katanya ada 34 dokumen kan yang ditampilkan ya. Kita nggak sempat menghitung ya selama 1 jam dia presentasi. Tapi itu dari dokumen-dokumen yang penting saja kita malah jadi tahu banyak sekali data-data yang jadi terbongkar. Selain dari ijazah itu, termasuk registrasi yang ternyata dia itu sarjana muda, termasuk kemudian ternyata itu dia tidak selesai karena tidak ada mata kuliah pilihannya, ternyata hanya 122 SKS, ternyata banyak sekali dokumen yang still unverified yet gitu ya, seperti itu, dan sangat rendah kualitasnya sehingga tidak bisa itu dijadikan sebagai dasar. Nah itu kan saya sampaikan kepada Kompolnas, harapan saya dihadirkan sebagai saksi ahli itu untuk menunjukkan ini loh Bareskrim, dokumen-dokumen Anda ini nggak layak.
nggak layak. Kata Kompolnas dan kata Karwasidik sudah sesuai dengan prosedur. Sudah sesuai dengan prosedur. Nah itu kan prosedurnya bukan sesuai dengan bawa barang. Ada dua. Iya. Pertama sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua bukti yang dibawa itu bukti sekunder kan itu kan. Tidak bisa dijadikan alat bukti. Iya itu luar biasa itu ya. Karena kok kepolisian itu kudet ya. Karena undang-undang internasional tentang sosial media dan internet bahwa semua bahan di internet itu layak untuk dilakukan penelitian. Layak loh, ada undang-undang, saya waktu itu udah menemukan. Artinya itu udah nggak bisa apalagi ini dokumen publik yang sudah dipublikasi di ranah internet, itu sudah sangat sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kecuali kalau Jokowi membantah bahwa itu bukan ijazahnya, tapi kan bantahnya nggak ada. Kedua, Bareskrim menyebarkan hoax kalau itu bukan ijazah Jokowi. Dan makanya itu, jadi harus diterima asumsi bahwa itu ijazah Jokowi dan pantas diteliti apakah asli atau palsu kan begitu. Kalau sampai kemudian ada muncul ijazah yang lain selain, berarti Bareskrim melakukan kebohongan dan menyebarluaskan hoax kan gitu. Dian Sandi juga. Ya, gitu. Jadi nggak mungkin kita sudah menutup. Makanya nih, kalau yang itu sudah diteliti oleh RRT itu fake. Iya jelas itu fake ya. Nanti kita sampai bahan yang kami sudah penelitian kami itu habis 600 halaman dalam bentuk buku itu. Nanti semua masyarakat bisa melihat bagaimana kami melakukan penelitian dan kemudian sampai pada simpulan bahwa ijazah ini adalah ijazah yang tidak otentik, asli palsunya gitu. Ya artinya H1 terpenuhi ya, hipotesi 1 itu terpenuhi ya. Kemudian kita bergerak bahwa sebenarnya dengan buku merupakan publikasi ilmiah dari hasil penelitian kami ini, untuk kami ini ijazah ini udah finish. Sudah konklusiv. Sudah ada konklusinya. Sudah ada konklusinya, sudah conclusion, sudah selesai. Sudah konklutif ya. Sudah konklutif. Sudah selesai, sudah konklutif dan kami sudah bukukan publikasi ini. Kenapa pada beberapa waktu yang lalu sebetulnya terpikir untuk kami jurnalkan. Tapi satu ya, jurnal itu kan hanya dibaca oleh masyarakat ilmiah. Terlalu elit dan jatuhnya nanti taruh di digital library aja, tidak ada. Tetapi kalau buku berkemungkinan untuk dibaca oleh berjuta-juta orang. Apalagi kami juga sudah siapkan versi Kindle-nya ya, versi digitalnya ya. Yang bisa dari WA ke WA. Ya, seperti Bambang Tri kan dari WA ke WA ya. Pada suatu ketika nanti ya gitu ya. Kemudian untuk kami ingin menghargai, jadi sama-sama kita menghargai karya intelektual ya. Jadi di awal sehingga kami Amazonkan tuh buku dan dual language ya.